Ya, perkenalkan nama saya Isti, saya staf di Museum Batik, saya juga edukator di sini dan salah satu instruktur workshop di Museum Batik. Museum Batik ini didirikan tahun 1973. Jadi museum ini diinisiasi pada tahun 1973 oleh Bapak Hadi Nugroho dan Ibu Dewi Sukaningsih bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian diresmikan pada tahun 1979 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, jadi batik itu dalam satu lembar kain batik itu tuh terdapat makna filosofis, doa dan harapan. Jadi waktu itu Pak Hadi dan Ibu Dewi ini prihatin terhadap batik yang waktu itu dipotong-potong tanpa memperhatikan motifnya gitu. Jadi kalau motifnya dipotong terus nggak kelihatan ini motif apa sebenarnya kayak gitu kan, itu jelas maknanya otomatis juga hilang gitu loh. Jadi waktu itu sempat prihatin seperti itu, akhirnya mendirikan Museum Batik ini untuk melestarikan batik dan untuk mengedukasi generasi muda untuk terus melestarikan batik juga seperti itu. Ya, untuk koleksi batik itu di sini itu ada hibah, warisan, dan koleksi pribadi. Untuk motif-motifnya itu ada batik motif pedalaman yaitu Jogja dan Solo ya, dan pesisiran seperti itu. Ya, jelas ada perbedaannya ya. Jadi kalau untuk batik Jogja itu biasanya warnanya tuh lebih gelap daripada batik Solo. Jadi batik Solo tuh warnanya lebih cerah gitu loh. Nah, biasanya yang dipakai untuk batik Jogja itu warnanya coklat, biru, putih kayak gitu ya. Tapi kalau Solo yang dipakai itu coklatnya coklat keemasan gitu loh. Jadi coklat keemasan, hitam dan krem. Nah, kalau di Jogja itu pakai putih, kalau di Solo tuh biasanya pakai krem atau kuning seperti itu. Terus untuk dari segi motif, kalau untuk Jogja tuh motifnya biasanya besar-besar. Kalau untuk yang Solo biasanya yang agak kecil gitu dan biasanya lebih halus kayak gitu. Nah, untuk backgroundnya juga gitu, latar untuk batiknya biasanya kalau Jogja tuh lebih nggak begitu rame, kalau Solo tuh lebih rame gitu loh. Jadi ada ukel namanya, motif ukel yang kecil-kecil gitu. Terus untuk batik pesisiran, kalau batik pesisiran itu kan dari utara Jawa. Nah, jadi kalau batik pesisiran itu biasanya warnanya lebih cerah, lebih banyak, lebih colorful gitu ya. Dan biasanya motifnya sudah terpengaruh dari budaya-budaya asing yang pernah masuk ke Indonesia seperti itu. Ya, untuk treatment atau perawatannya itu salah satunya adalah pengasapan. Jadi kain ini digantung gitu di sebuah ruangan yang tertutup. Nah, di dalam ruangan itu juga dikasih ratus. Jadi pengasapannya pakai ratus yang dibakar gitu. Nah, itu supaya uapnya mengenai kain, akhirnya kain itu terhindar dari lembab yang bisa menyebabkan jamur ataupun hewan-hewan kecil yang bisa merusak kain seperti itu. Ya, untuk koleksi yang lain itu ada alat-alat untuk membatik seperti canting, cap, kenceng, lerekan seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa atau alat-alat yang biasa untuk membatik seperti itu. Dan ada lagi tuh sulaman. Nah, sulaman ini salah satu hobinya Ibu Dewi, yang waktu itu juga beliau menyulam sangat banyak sekali seperti itu.
sendiri itu ada dua, yaitu batik tulis dan batik cap. Jadi kalau yang sebenarnya teknik batik itu kan sebenarnya tekniknya ya. Jadi kalau bikin batik gitu, kalau nggak pakai malam panas, jadi memang ada 3 proses utama dalam membatik, itu yaitu mencanting, mewarnai, dan merebus. Nah, jadi kalau nggak melewati 3 proses warna ini belum bisa disebut batik, seperti itu. Jadi pokoknya menggunakan malam panas, nyantingnya pakai malam panas. Akhirnya nanti pas terakhir baru direbus, seperti itu. Ya, untuk penghargaan waktu itu tahun 2000, jadi Sulaman yang salah satu hobinya Ibu Dewi ini mendapat penghargaan, mendapat rekor muri pada tahun 2000 tersebut sebagai Sulaman terpanjang, yang panjangnya 90 kali 400 cm. Terus pada tahun 2001, museum ini juga mendapat penghargaan sebagai museum Sulaman pertama di Indonesia. Jadi karena di dalam museum ini ada Sulaman juga gitu ya. Terus kemudian ada penghargaan dari Kabare pada ulang tahunnya yang ke-9, itu pada tahun 2011, maaf. Nah, itu pada tahun 2011 mendapat penghargaan dalam kategori Nugraha Lastari. Nah, itu karena sudah melestarikan batik ya, itu salah satu seni budaya Indonesia, seperti itu. Terus yang terbaru tuh tahun 2020 itu kita menjadi nominasi dalam acara Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Awards gitu. Jadi tahun 2020 kemarin kita menjadi nominasi sebagai museum cantik gitu ya, dalam kategori museum cantik, seperti itu. Dan museum cantik ini berdasarkan konten edukasi yang ada di sosial media ya, seperti itu. Apa dampak COVID-19 terhadap museum ini dan industri batik, dan cara menghadapinya di masa seperti ini? Ya, jelas sangat berdampak sekali ya, dalam sektor apapun itu terdampak gitu ya. Apalagi batik ini kan bukan kebutuhan pokok, batik ini kebutuhan tersier, seperti itu. Jadi untuk menghadapinya ya kita bertahan ya, dengan kita menawarkan workshop online, virtual tour, seperti itu. Yang tidak berubah itu sebenarnya produksi membatik, khususnya batik tulis. Jadi memang kita dari dulu memproduksi batik, kita juga menerima pesanan, ya bisa custom desain, motif, seperti itu. Bisa dijahitkan sekalian, mau pesan seragam batik tulis maupun batik cap juga bisa, seperti itu. Jadi memang kita lebih ke menawarkan pelayanan-pelayanan online seperti itu, karena semuanya sekarang serba digital ya, seperti itu. Untuk mencintai batik nggak harus memakai batik tulis ataupun cap yang harganya mahal, tetapi bagaimana kita menghargai batik dengan cara kita masing-masing. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama.